Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas sebuah saham dari sektor perbankan. Nama sahamnya adalah BRIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Tapi sebelum itu, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, kita mau menganalisa saham BRIS. BRIS. Dia kemarin tiba-tiba naik 9% kalau saya nggak salah ya. Nah, dalam satu minggu terakhir dia sudah naik 8%, satu bulan terakhir naik 15%, 3 bulan terakhir naik 58%, secara year to date naik 55%. Jadi kalau kita masuk aja di awal tahun 2024 kemarin, kita tunggu sampai hari ini, 14 Maret, jadi sekitar 2 bulan 14 hari, uang kita itu udah naik 55%. Nah, ini adalah salah satu kenikmatan dalam dunia investasi, tetapi tidak semua bisa merasakan kenikmatan ini. Kenapa seperti itu? Karena metodenya, metode analisanya, metode dia investasi, dia menjadi trader atau investor gitu. Cara dia melihat saham. Saya kira kalau trader dia mungkin lompat-lompat. Kalau misalnya hari ini udah untung 1 atau 2% ya udah dia keluar gitu. Tetapi eh, kan nggak selamanya kita bisa untung. Ada hari itu ada fluktuatifnya. Hari ini naik besok turun, hari ini naik besok turun gitu kan. Tetapi kalau ditarik dalam jangka panjang dan kita bisa bersabar, kita bisa untung besar gitu. Nah, salah satunya adalah di BRIS ini, Bank Syariah Indonesia. Kode sahamnya BRIS ya kan. Kenapa dia bisa naik 55% dalam eh, kita katakanlah 2,5 bulan terakhir gitu kan. Dalam 1 tahun terakhir dia naik 78%. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau invest di instrumen investasi, ada seperti deposito, berjangka emas, obligasi, reksadana, saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau apapun, saya kira akan sulit mengasih return 78% dalam 1 tahun. Tetapi mungkin akan dibantah sama Bitcoin ya, kripto. Tapi khusus Bitcoin aja gitu. Nah, kalau misalnya kita bantah dengan itu, mungkin akan sedikit berimbang dari sisi return. Kenapa? Karena Bitcoin juga naiknya gila-gilaan. Tetapi secara value, aset Bitcoin itu sebetulnya ya ada value-nya gitu. Hanya memang kepercayaan aja gitu value-nya. Nah, tetapi memang yaitu akan jadi teknologi masa depan lah gitu kan. Tapi kan dia value-nya itu nggak ada kan kok. Kalau saham itu kan ada perusahaannya gitu. Maksudnya itu underlying asetnya gitu kan. Asetnya itu jelas gitu. Kalau crypto kan nggak ada gitu. Oke, kita lanjut aja ke BRIS, nanti aja kita bahas itu. Nah, kenapa dia bisa naik year to date aja? Kenapa dia bisa naik 55% dalam 2,5 bulan terakhir? Saya kira jawabannya adalah trust gitu. Jadi investor itu trust sama BRIS untuk kinerjanya semakin tahun semakin baik, bahkan akan menyamai bank-bank besar lainnya gitu. Kenapa? Karena dia bank syariah. Kita tahu Indonesia ini adalah market bukan. Kita tahu di Indonesia ini bahwasanya mayoritas penduduknya adalah muslim gitu. Mungkin kebanyakan akan nabung di bank syariah gitu kan. Nah, secara valuasi gimana? Kita lihat valuasinya ya. Nah, kalau kita mau lihat ukur saham bank ini, kita lihat net profit marginnya gitu. Kemampuan dia menghasilkan laba bersihnya dari penjualannya itu gitu kan. Dari pendapatan lah kalau kita bilang. Saham bank karena kan gak ada yang dijual gitu. 26% net profit marginnya. Ini tinggi banget ini ya kan. Dari sisi saham bank. Nah, ROE-nya ini mungkin bakal naik lagi nanti tahun ke tahun.
dalam 1 tahun terakhir dia sempat di 1450 terendahnya ya, dan tertingginya di 2960. Saya kira dia akan balik ke titik tertingginya ini lagi nanti. Nah, kenapa dia menjadi seperti ini? Karena kinerja keuangannya meningkat. Jadi investor melihat Bris ini punya masa depan yang cerah. Itu prospek dia. Berprospek cerah dia. Nah, investor ngelihat ke sana, jadi sahamnya ya naik gitu. Nah, kalau kita nganalisa untuk tahu year to date ini kan, kita berada di Januari kan, misalnya Januari 2024 lah, tanggal 2 market buka misalnya kan. Berarti kita akan nganalisa Bris pakai data laporan keuangan kuartal 3 tahun 2023. Kenapa? Karena kuartal 4 itu keluarnya deadline-nya di akhir Januari, walaupun laporan keuangan perusahaan perbankan itu biasanya lebih cepat gitu kan. Nah, tapi kita pakai coba data yang kuartal 3 gitu kan. Nah, kita lihat keuangannya. Kita anggap ini kuartal 4 ini belum ada ya, karena kita istilahnya nggak tahu lah gitu. Untuk menganalisa Bris ke depannya, kita mencoba kembali ke tanggal 2 Januari 2024 di awal tahun. Misalnya kita mau memutuskan beli nggak ya saham Bris nih ya. Nah, kita lihat dulu harga sahamnya Bris. Misalnya ya kan. Coba ini. Nah, kita akan berada di 1740. Ya, anggaplah kita dapat beli di 1750 kan. Kita mencoba kembali ke Bris waktu 1750 dan mau mengambil keputusan beli atau enggak Bris di harga segitu berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2023. Kita coba ya. Nah, kita masuk ini, kita anggap ini enggak ada ya kuartal 4 ya. Nah, kita ambil dari sini. Pertama kita analisa dari sisi keuntungannya, laba bersihnya. Nah, laba bersih tahun berjalan kan. Kuartal 1 1,4 triliun. Nah, kita tulis itu aja 1.400. Kuartal 2 1,3 triliun. Kuartal 3 kuartal 1 1,4, kuartal 2 1,3, kuartal 3 1,3. Ini saya pakai hitungan pembulatan aja ya. Koma-koma belakangnya itu kalian nanti aja lah. Ini secara bulat aja. Nah, dapatlah 4 triliun kan. Dapat 4 triliun. Anggaplah ini yang belakang-belakangnya ini. Oh enggak ya. Ya. Dapatlah 4 triliun kan. Nah, kalau kita mau mengkalkulasi berapa laba kuartal 4 nanti, caranya itu kita bagikan aja 3 ini. Kita cari rata-ratanya kan. 4 dibagi 3. Dapatlah 1,3 T. Itu asumsi kita untuk laba kuartal 4 dari Bris. Nah, ternyata dia melampaui ekspektasi kita gitu. Kalau saya analisa saya pasti dia 1,3 gitu, saya bilang antara 1,3 sampai 1,5 memang batas pucuknya. Dan ternyata dia di batas pucuk 1,5 kan. Nah, kita kembali lagi, kita analisa tadi 4 triliun kan. Analisa kita kuartal 4 1,3, berarti kemungkinan labanya adalah 5,3 T gitu kan. Nah, 5,3 T. Kita mau cari earning per share-nya atau laba per sahamnya. Maka harus kita bagi dengan jumlah lembar saham beredar. Berapa jumlah lembar saham beredar dari Bris? Dapatlah 46,13 M. Dibagi 46,13 M. Nah, dapatlah laba per saham dari Bris 114 kemungkinan untuk tahun 2023 kan. Nah, harga sahamnya kan tadi 1700 ya kan. 1700 berapa? 1750. Kita asumsikan laba per sahamnya 114. Nah, maka kita beli di per 15 kali ya kan. Sebetulnya untuk analisa fundamental kita beli saham di per 15 kali itu udah kemahalan. Tetapi kenapa orang tetap mau beli Bris di per segitu yang sudah dianggap seorang value investor kemahalan? Nah, jawabannya adalah karena investor yakin dengan tingkat pertumbuhan Bris di masa depan.
itu yang namanya prospek. Jadi investor yang optimis di BRIS masuk, dia berekspektasi dan mengestimasikan dalam hitung-hitungan dia BRIS ini akan untung di masa depan. Jadi banyak investor yang mau masuk gitu sehingga sahamnya nanti akan terbang gitu kan. Nah, melihat dari pertumbuhan labanya kita analisa lagi gitu, berapa tingkat pertumbuhannya. Nah, misalnya kita analisa dari 6 tahun ke belakang, dari 2018 sampai 2023 kan. 2018 dia untung 107 M, 2019 74 M, 2020 meningkat drastis ke 248 M. 74 ke 248 kan berapa persen tuh kan? Dari 248 M tahun 2020, 2021 dia untung 3 triliun. Itu berapa kali lipat itu kawan-kawan? Coba 248 dikali 10 kali lipat masih 2,4 M kali 12. Nah, kira-kira itu 12 kali lipat. 12 kali lipat itu artinya 1200% kawan-kawan. Iya kan? 1200% coba kali 248. Kan 2,9 T. Jadi pertumbuhan laba bersih BRIS dari tahun 2020 ke 2021 1200%. Nah, dia kalau udah mulai besar mulai melambat dia karena nggak segampang itu nyari laba besar kan. Dari 3 ke 4,2 naik 1,2. Dari 4,2 di tahun 2023 naik 5,7. Itu berarti naik sekitar 8 tambah 7 naik 1,5 triliun. Jadi orang menghitung valuasi BRIS gak lagi dari harga saat ini aja, tapi dari estimasi masa depan sehingga harga sahamnya naik karena orang kalau ngelihat pertumbuhannya segitu, oh gimana kalau tahun 2024 tumbuh lagi, tahun 2005 tumbuh lagi, gitu analisanya. Nah, kalau dari sisi price to book value kita lihat ya, kita lihat sisi price to book value tahun 2023 ekuitasnya ada 38,7 triliun. 38,7 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar dari BRIS 46,13 M. Dapatlah 838. Inilah harga wajar BRIS saat ini. Cuman kan dia harga sahamnya hari ini udah 2.710 kan. Kalau kita bagikan 2710 dibagi 838 sama dengan 3,2. PBV-nya udah 3,2 kali. Nah, kenapa orang masih ramai mau ngantri mau beli? Karena investor tadi mengestimasi masa depan BRIS ini bagus. Jadi kalau dia beli di harga segini 2710, dia menganggap bahwasanya ekuitas BRIS itu akan bertumbuh. Kalau ekuitasnya bertumbuh, dia beli di harga segini, otomatis PBV-nya itu nurun juga. Pada akhirnya dia terhitung akan beli di harga murah gitu. Tetapi kan kita nggak ada yang tahu masa depan kawan-kawan. Nah, dividen value investor atau metode value investing mengamankan kita lewat kita menganalisa tidak tidak terlalu berekspektasi tinggi gitu. Kita mengambil MOS, margin of safety gitu. Nah, apa margin of safety itu? Nanti kalian pelajari dari ebook saya atau private lesson. Nah, jadi konsepnya sederhana. Kenapa BRIS naik? Karena investor percaya bahwasanya masa depan BRIS atau prospeknya ke depan bakal cerah. Labanya akan tumbuh, net profit marginnya tinggi, sehingga ketika beli di sekarang harga sahamnya akan naik gitu. Mencontoh saham-saham bank besar lainnya gitu. Baru tadi Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama muslim gitu. Jadi ya bank syariah punya potensi besar di Indonesia marketnya gitu kan. Kenapa dia bisa naik kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut analisa orang beda lagi, ya kita nggak tahu, masing-masing orang kan punya analisanya masing-masing gitu. Tapi menurut saya itu. Nah, apakah BRIS rutin bagi dividen? Nah, dia 19, 22, 23 bagi dividen. Cuman 20, 21 dia nggak bagi dividen. Jadi dia nggak terlalu rutin dan dividennya kecil sebetulnya. Gitu kawan-kawan. Jadi orang memang mengharapkan
keuntungan di bersini nyarinya dari mana? Dari capital gain aja. Karena kalau dividen nggak terharapkan juga kan. Selain kecil ya nggak tahu juga kita bakal rutin atau enggak gitu. Tapi kalau Mandiri, BNI, BRI itu udah pasti bagi dividen, dan capital gainnya juga lumayan. Bisa tembus 38% dalam setahun juga itu Bank Mandiri kan. Nah, itulah. Tapi kenapa bersini naik gila-gilaan? Karena market cap-nya masih kecil, baru keuntungannya itu eh, laba bersihnya itu dari kecil ke besar itu, ke triliunan itu masih nampak kayak besar kali gitu. Sementara kan kalau BRI dia kan udah kelas-kelas puluhan triliun gitu labanya. Jadi memang ngangkatnya ya nggak bisa sebesar bersih ini gitu. Itu aja sih analisis dari saya untuk saham bersini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan e-book untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat e-book ini. E-book ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan e-book ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual e-book ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 e-book ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.